kami telah banyak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Padamu Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, jamaah dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya Bapa, agar hamba-Mu menyampaikan firman. Dia boleh menyampaikan firman yang daripada Tuhan, bukan dari hati dan kepikirannya Bapa, bukan dari maunya, tetapi dia boleh menyampaikan apa yang Tuhan harus disampaikan sesuai dengan maunya Tuhan. Agar firman-Mu Bapa kami boleh terima. Jamah dan urapi kami Bapa, urapi telinga pendengaran kami Bapa, agar kami boleh menerima firman-Mu, boleh tertanam dalam hati kami. Tidak hanya di hati, tetapi harus ikut arus dengan emosi kami, harus ikut arus dengan egois kami, tetapi kami boleh tunduk di otoritasnya Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu agar dia menyampaikan firman-Mu sesuai mau dan kehendak Tuhan, bukan mau hamba-Mu Tuhan, karena dia hanya manusia biasa. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati. Kami tahu intimidasi kuasa kegelapan yang tidak senang hamba menyampaikan firman. Kami bersatu hati di tempat ini. Kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar, tinggalkan tempat ini yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tinggalkan ruangan ini, tinggalkan hati kami masing-masing. Biarlah yang ada kuasa daripada Tuhan. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Walaupun kita dalam keadaan yang capek, tetapi mari terus kita beri hati hidup yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, dan saat ini kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita mengiring akan Tuhan. Dalam hidup ini begitu banyak proses yang Tuhan buat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ada dalam jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kesekian kalinya kita beribadah di rumah. Saat ini saya percaya kuasa Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengalami namanya lawatan Tuhan. Kita akan terus mengalami urapan daripada Tuhan. Asalkan apa? Kita terus menanti seperti jiwa yang hancur rindukan Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya akan bawa kita dalam firman Tuhan. Yang terdapat di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Mari sama-sama kita mau menghargai firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus di Lotek Yerusalem. Ketika Roh Kudus tercurah kepada murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan dengan berani memberitakan Injil, karena Roh Kudus menguasai kehidupan mereka.
Tetapi kita dalam hidup ini tidak hanya mengharapkan kita penuh dengan Roh Kudus, tetapi bagaimana cara kita hidup taat kepada Roh Kudus. Tadi malam sudah kita dengarkan bagaimana hidup berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah dengarkan bagaimana tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kita sudah dengarkan bagaimana hidup yang selalu mengikuti jalannya Roh Kudus. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita tidak dapat sangkali, siapapun kita pasti banyak kali mengalami itu hilangnya pengharapan. Dan jelas dalam firman ini berkata, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Penderitaan mendewasakan karakter kita, sehingga pada akhirnya malah mengokohkan pengharapan kita kepada Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak bergumul, kita tidak akan menikmati bagaimana Tuhan mengokohkan pengharapan kita. Amin. Kalau kita tidak bergumul, kita tidak akan nikmati bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan mengokohkan pengharapan kita. Semua itu diberi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih Allah dalam hidup kita yang dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kita penuh dengan Roh Kudus, kepenuhan dengan Roh Kudus, tetapi kita harus benar-benar memahami dengan Roh Kudus pengharapan kita tidak akan mati. Pengalaman bersama Roh Kudus membawa kita naik terus bersama Roh Kudus. Tetapi apakah ketika pergumulan datang, penderitaan datang, saudara masih yakin Roh Kudus masih menyala di hatimu? Ketika kita menghadapi sakit penyakit, saudara masih yakin bahwa Roh Kudus tetap menyala di dalam hidupmu atau di dalam hidupku? Tetapi firman Tuhan berkata, karena kasih Allah membuat pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena apa? Dicurahkan di hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dalam ungkapan yang lebih sederhana dan ringkas, iman seseorang menjadi mata melalui kesengsaraan. Siapa yang suka sengsara di tempat ini? Tidak ada yang mau suka sengsara. Tetapi Tuhan bilang penderitaan itu membawa kita pada pendewasaan karakter kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pada beberapa tahun yang lalu, kenapa saya harus ambil kesaksian ini? Tadi malam saya pikir sudah jam 12, Tuhan saya mau bicara apa lagi? Tetapi Tuhan bawa saya pada kebenaran Tuhan yang saya nikmati beberapa tahun lalu. Ketika saya sakit dan harus operasi amandel, dan amandel itu hanya penyakit kalau menurut orang lain biasa-biasa saja, tetapi menurut saya itu penyakit yang sungguh serius. Tetapi itu tidak membuat saya hilang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan apa yang saya alami, setelah saya melalui semuanya itu, saya ingat-ingat tadi malam, Tuhan, saya mau bicara apa lagi Tuhan? Saya bukan hamba Tuhan yang hebat. Satu kali baca ayat, saya sudah mengerti. Tetapi Tuhan, saya harus
penderitaan, kesengsaraan, didikan Tuhan, itu adalah pengalaman daripada Tuhan. Ujian daripada Tuhan yang mendewasakan iman. Ketika saya dioperasi apanya, saya, saudara tahu semua, tetapi saya mensaksikan pada saat saya mengalami itu, operasi pertama, saya berdoa, saya menyanyi menuju ruang operasi. Tetapi pada operasi yang kedua, karena jahitan yang terbuka mengakibatkan pendarahan yang begitu banyak, saya harus mengalami operasi kedua dengan dibius paksa. Saudara tahu apa pengalaman roh yang saya alami? Ketika saya tidak sadar, Tuhan bawa saya kepada sesuatu yang luar biasa. Saya lihat saya ada di meja operasi, dan saya lihat malaikat-malaikat Tuhan semua bersayap ada di atas saya, menjaga saya. Waktu itu saya melihat malaikat Tuhan ada di atas saya, menjaga saya. Saya hanya menyanyi. Dan ketika saya sadar, saya sudah keluar dari ruangan operasi, dan mulut saya tidak bisa berhenti untuk menyanyi. Saya sadar lagi yang saya nyanyikan itu bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa roh. Saya percaya ketika tubuh saya nyaris menghadap maut, roh saya hidup di hadapan Tuhan. Tuhan bawa saya kepada satu pengalaman yang luar biasa, dan sampai saat ini saya tidak pernah akan lupakan bagaimana Tuhan bawa saya ke pengalaman itu. Ketika di ruangan ICU, Tuhan bawa saya terus, dan ternyata jangan main-main dengan bahasa roh. Waktu itu saya tidak bisa buka mulut untuk bicara. Menelan ludah saja saya susah, karena satu kali saya telan ludah keluar darah, dan bukan darah yang biasa saja, darah kumpal-kumpal. Karena pendarahan di sini mengakibatkan darah itu jatuh ke lambung, dan saya harus dipasang selang di mulut, di hidung, sehingga selang itu yang mengeluarkan darah. Saudara, saya tidak pernah bayangkan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu itu timbul di pikiran saya, Tuhan, capek-capek kaki melompat untuk Tuhan. Tuhan, saya tidak malu-malu kalau puji Tuhan. Biar orang bilang saya caci kepanasan, saya tidak malu. Karena Tuhan yang saya sembah itu, saya rasa Tuhan punya baik dalam hidup saya. Ketika di ruangan ICU, saya tergeletak, hanya ditutup sarung. Banyak orang yang sekarat di ICU. Saya tidak bisa buka mata karena semua saya lihat terbalik, karena darah saya hampir habis. Saudara tahu apa yang saya buat? Makanya saya bilang, jangan main-main dengan bahasa roh. Jangan main-main dengan bahasa roh. Ketika Tuhan melatih kita dengan bahasa roh di bibir mulut kita, kita pakai itu untuk berperang. Kita harus tahu maksud Tuhan. Bahasa roh bukan cuma kita pakai ketika kita beribadah kepada Tuhan, tetapi bahasa roh kita pakai kepada sesuatu yang ada di depan kita yang melawan musuh kita. Karena kita melawan orang, ketika orang menyakiti kita, bukan kita tunjuk palungku dan palungku sama dia, itu sangat besar. Tetapi ketika Tuhan mengaruniakan bahasa roh di bibir mulutmu, itu yang kau pakai untuk melawan. Haleluya. Saudara tahu ketika sekitar jam 2 saya selesai dioperasi, dan saya masih sama-sama dalam pikiran, tidak bisa sadar, tetapi saya tidak bisa buka mata.
Waktu itu saya didoakan dan hanya timbul di depan saya salib begitu besar. Salib. Saya tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus lihat ini salib? Tuhan bilang ini bagian. Saya bukan ngerah, tapi itu yang saya rasakan. Mungkin saya tidak pernah cerita kepada saudara-saudara, tetapi saat ini Tuhan bawa saya pada kesaksian ini, membuktikan bahwa Tuhan taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar Roh Kudus, kepenuhan, tetapi ada kuasa. Ada kuasa. Ketika saya berbaring di ICU, secara manusia saya hilang pengaruh. Timbul di tengah saya akan tinggalkan anak-anak saya. Hilang pengharapan. Siapa yang akan bisa hidup dengan darah yang begitu banyak? Mungkin saya tidak akan punya suara lagi. Mungkin saya tidak akan bisa bicara lagi. Karena apa yang saya alami tidak gampang. Ketika tengah malam, mulai menjelang malam sampai tengah malam, saudara tahu, saya tidak bisa bicara. Tetapi apa yang Tuhan beri kepada saya? Berperangan dalam Roh. Bahasa itu sudah kukaruniakan kepadaku. Lawanlah maut itu. Dia beri kekuatan kepadamu. Yesus menganugerahkan kekuatan kepadaku. Dengan apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Sampai pada subuh, saya masih tetap berkumpul. Hanya bahasa roh yang naik. Saya tidak tahu Tuhan membuat bagaimana. Saya berbahasa roh dalam hati. Tidak keluar di bibir mulut saya. Hanya dalam hati. Tetapi ajaib Tuhan, saya bisa melewati masa kritis. Sehingga pada besok yang saya keluar dari ICU, ajaib Tuhan. Kalau saya tidak mengalami hal yang seperti itu, saya tidak akan bercerita kepada saudara bukti bahasa roh itu. Oleh sebab itu, kalau engkau sudah menikmati bahasa roh itu, pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Mulut kita jangan sembarangan. Pegang baik-baik. Hargai Roh Kudus. Hanya itu yang dapat membuat kita dapat melawan segala macam penderitaan, segala macam lawan di dalam kita. Kalau kita pukul orang secara dunia, salah apalagi Tuhan. Tetapi ketika engkau berhadapan dengan orang yang mau mencelakakan engkau, katakan dalam bahasa dalam hati, kurang katakanlah masyarakat akan putih akan pukul nangis. Tidak akan masih. Kita sementara berhubungan dengan Tuhan, dan bagian Tuhan yang mengerjakan dia. Bahasa roh itu adalah bahasa yang sangat penting. Bukan cuma untuk membawa kita menikmati segala kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini, tetapi sampai menuju surga. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap orang Kristen yang sejati pasti pernah mengalami kuasa ilahi, kasih ilahi. Itulah kasih ilahi yang saya rasakan. Kasih ilahi bukan hanya bicara ketika kita senang-senang, bahagia Tuhan buat, tetapi kasih ilahi ketika kita merasakan bagaimana
beratnya pergumulan. Karena di situ kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Kata darah dicurahkan menyiratkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lampau, tetapi hasil atau akibatnya masih dirasakan sampai sekarang. Amin. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu saya rasakan kasih ilahi, tetapi sampai saat ini saya masih rasa terus kasih ilahi itu memimpin rumah tangga saya. Kasih ilahi itu memimpin anak-anak saya. Kasih ilahi itu memimpin suami saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sedang dibicarakan, apa yang saya katakan saat ini, digambarkan seperti mata air yang selalu keluar, akan terus menerus keluar dari mata air itu. Kasih ilahi berarti kasih ilahi itu bukan waktu itu saja Tuhan buat dan kita menikmati hasilnya, tetapi kasih ilahi bicara seperti mata air yang akan terus keluar, bukan seperti keran. Kita orang boleh kasih hidup, kita orang boleh kasih mati, tetapi kasih ilahi seperti mata air yang akan terus keluar. Penderitaan yang kita alami membuat kita diubah oleh Tuhan, dan itu adalah pekerjaan Roh. Amin. Saudara sudah merasakan campukan Tuhan, didikan Tuhan. Itu apa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membawa apa? Untuk membawa engkau datang kepada Tuhan. Kapan kasih itu mulai mengalir dalam diri kita? Pada saat Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus mempertobatkan kita, hanya Roh Kudus yang dapat menjamah hati. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita pada kebenaran. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Status kita sekarang adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus tahu menghormati Allah. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, mari kita hargai itu. Karena kalau kita tidak mampu memahami rencana Tuhan, tetapi tahukah saudara, ketika Tuhan memproses kita, pekerjaan Roh Kudus mulai bekerja dalam hidupmu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan beri kepada kita. Itulah untuk yang kita punya Roh Kudus. Tidak sampai pada Roh Kudus, tetapi punya kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa Tuhan harus bawa kita dalam penderitaan, pergumulan? Supaya mendewasakan kita. Kita harus tahu itu Roh Kudus. Mungkin dulu kita pikir Roh Kudus hanya biasa-biasa saja, tetapi ya Tuhan mau kita harus menghargai Roh Kudus dan apa menikmati Roh Kudus. Di loteng Yerusalem Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Apa yang kita alami ketika kita berdoa, kuasa Tuhan turun atas kehidupan kita. Kenapa kita harus perlu Roh Kudus? Supaya kuasa dari tempat yang mati itu turun atas kehidupan kita.
Tidak ada yang bisa sangkali kalau kita menghadapi pergumulan, pengharapan kita mulai lenyap. Tetapi berbahagialah orang percaya yang punya Roh Kudus. Ketika pengharapan yang mulai lenyap, mulai hilang, mulai lemah, Roh itu menguatkan kita. Banyak proses yang saya alami dalam hidup. Banyak proses untuk menundukkan hati kita, menundukkan hatiku kepada Tuhan. Dan aku akan berkata, hanya Tuhan sumber kehidupan. Amin. Kita mau andalkan apa dalam hidup ini? Kekayaankah? Kehormatankah? Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, pengharapan kita akan hilang. Kita sementara menanti janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Penantian kita harus dikuatkan dengan pengharapan yang kuat dari Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus bukan hanya pada sampai titik engkau kepenuhan dan menikmati karya-karya Roh Kudus, tetapi kita harus mengerti bahwa kuasa yang turun atas kehidupan kita, kuasa yang bekerja dalam hidup kita, membawa kita pada pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita akan kuat. Kita akan kuat. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Kalau tidak ada kuasa dan tempat tinggi, waktu saya dioperasi mungkin saya tidak dapat berjuang, saya tidak dapat hidup lagi. Mungkin waktu di ruangan ICU saya sudah keluar, ditolak dengan kursi, dengan kois, ditutup dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau tidak ada kuasa dan tempat mama tinggi. Tetapi saya bersyukur ketika saya memuji Tuhan dalam pelayanan, Tuhan anugerahkan kuasa dan tempat mama tinggi. Orang mau bilang apa terserah, aku percaya. Aku menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi yang menguatkan aku ketika aku dalam pergumulan, yang menguatkan aku ketika aku menghadapi maut. Setelah saya mengalami semua itu, saya bicara kepada Tuhan dalam hati. Tuhan, memang secara mata manusia boleh menilai saya dengan perasaan bebas mereka sendiri, tetapi Engkau memperhitungkanku ketika aku tergila-gila denganmu Tuhan, ketika aku melompat menari menyanyi bagimu Tuhan, ketika aku berdoa aku tidak pandang lagi siapa di kiri kananku, dan mataku tertuju kepadamu. Aku hanya mau mencapai puncak gunung itu. Aku hanya mau menatap kemuliaan itu. Tidak sia-sia Bapa. Ketika aku menghadapi maut, Engkau beri kekuatan yang ajaib itu. Amin. Kuasa dari tempat Maha Tinggi. Seperti yang saya katakan 2 malam yang lalu, ketika kita mendapat kuasa dari tempat tinggi, maka kita dibawanya ke atas, naik semakin tinggi, dan kita akan melihat ke bawah. Sesuatu yang ada di bawah pasti terlihat kecil. Yang ada di bawah berbicara pergumulan, yang ada di bawah kita bicara tantangan, bicara dunia. Tetapi ketika kita berada
sampai 18. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ayat ini saya sudah baca dua malam yang lalu, tetapi saya rindu lagi baca saat ini, supaya kita lebih memahami. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tidak ada kekuatan apa-apa dapat kita andalkan. Ketika engkau dalam kekurangan, kalau bukan Roh Kudus yang memberi kekuatan, engkau tidak akan bisa lipat lutut di belakang pintu sana. Kalau bukan Roh Kudus, ketika engkau dalam kekurangan, engkau tidak akan bisa lari ke kamar dan lipat lutut kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bukan supaya kita tunjuk jago. Kita mendapatkan kuasa Roh Kudus bukan supaya kita bisa tunjuk jago, tetapi kuasa Roh Kudus mempunyai arti kekuatan yang ada di dalam kita yang tidak bisa dilihat orang, tetapi itu kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Engkau tidak akan bisa lipat lutut di belakang pintu di dalam kamar kalau engkau tidak punya Roh Kudus. Tetapi ketika engkau punya Roh Kudus, ketika engkau menghadapi kesusahan, engkau bisa lipat lututmu di belakang pintu dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Itulah kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya nanti diperingati seperti ini, kita kepenuhan, kita berbahasa, kita berbasuh. Besok lusa kita marah kepada Tuhan. Besok lusa kita tidak tahu lagi kepada Tuhan. Besok lusa kita bicara kotor lagi dari mulut kita. Tetapi yang namanya kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita buktikan kepada Tuhan ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan bagi hidupmu, engkau dapat tetap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Itu bukti kekuatan Roh Kudus. Apalagi dalam situasi seperti ini, bukti kekuatan kuasa Roh Kudus. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kebutuhan, engkau masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Itu kekuatan Roh sebenarnya. Ketika engkau dalam sakit seperti yang saya alami, tidak mungkin saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi karena kekuatan Roh, kuasa Roh membuat kita mampu bersyukur di dalam segala keadaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Supaya apa? Ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, kita dimerdekakan oleh Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat 2, 5, 19 dan 15. Saya akan baca ayat ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Amin. Amin. Katakan, saya tidak hidup dalam daging. Saya tidak hidup dalam daging. Saya tidak hidup dalam daging. Saya tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh ada diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Resapi kata-kata ini. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau orang yang tidak mau dipimpin oleh roh Allah, cuma mau kepenuhan tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia bukan anak-anak Allah. Bukan saya yang bilang, tetapi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Begitu dekat Allah dengan kita ketika kita menjadi anak Allah. Saya suka sekali kalimat ini. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Mungkin kadang-kadang orang tua, suami, istri, anak bebas memang panggil mama, papa, atau panggil suami kita kalau kita dalam kesesakan, atau panggil suami istri kita kalau dalam pergumulan. Tetapi ada batasnya. Ada batasnya. Bagus kalau orang itu mau mendengarkan pergumulan kita. Tapi kalau tidak, tetapi tahukah saudara, cinta sejati itu hanya kita dapat daripada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Begitu dekat dia dengan kita, kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Dia tahu diri saya dan diri. Cinta sejati hanya daripada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Manusia rohani kita harus kuat. Kepenuhan bukan cuma sekedar kepenuhan, tetapi saya mau tekankan di sini, mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus ada pada kita bukan cuma supaya kita tunjuk jago, bukan cuma supaya orang bilang kita wah, tetapi kita tidak melakukan kehendak. Kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu yang macam yang seperti saya katakan tadi. Ketika kita dalam penderitaan, kita mampu bertahan. Ketika kita dalam kebutuhan, kita mampu lipat tutup kepada Tuhan. Ketika kita dalam kesakitan, kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Itulah pengharapan yang Tuhan beri kepada kita. Kasih Tuhan, pengharapan yang tidak akan mengecewakan, pengharapan yang tidak akan mengecewakan, yang dianugerahkan oleh kasih Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah mengecewakan kita. Hargailah kemurahan Tuhan, hargailah Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah pakai kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi engkau menjadi dewasa,
dalam kejahatan, kita akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau ada Roh Kudus, ada kuasa yang bekerja, ada kuasa yang bekerja, maka kita tidak dapat dinodai oleh iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mendewasakan iman kita dengan berbagai macam pergumulan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, mari kita hargai pekerjaan Tuhan. Mari kita hargai apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, apa yang engkau hadapi dalam hidup ini sangat berat. Pergumulan yang sangat berat. Engkau tidak akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi karena Roh itu ada di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu. Roh itu yang memampukan kita. Roh itu yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan semua ini Tuhan. Tetapi ku percaya Roh-Mu yang ada pada kami itu berkuasa akan menjelaskan jauh Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Ketika hamba-Mu menghadapi masalah pergumulan, hamba-Mu juga merasakan bagaimana hilangnya pengalaman. Tetapi puji Tuhan, Engkau Roh Kudus selalu menguatkan pengalamanku sehingga di
pujian roh yang Engkau berikan. Kami akan melewati setiap tantangan itu dengan bahasa roh yang Engkau berikan. Kami akan melewati setiap kesusahan dengan bahasa roh yang Engkau berikan. Dengan nyanyian surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Hallelujah.